Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini Pak Udi langsung menjelaskan aja apa saja kemarin tugas-tugas yang Pak Udi berikan atau materi awal yang Pak Udi berikan. Kemarin Pak Udi sudah memberikan materi awal, ya. Materi awalnya tentang apa sih keuntungan sama kerugian pada saat kita mengoperasikan menggunakan Microsoft Time, ya. Kalian sudah memahami apa itu bukan Microsoft Time tapi Inventor, ya. Kalian sudah memahami secara sekilas, tapi kalau kalian baca secara keseluruhan pasti kalian akan tahu seperti apa itu Inventor dan apa yang harus kalian lihat atau pelajari mengenai Inventor itu sendiri. Ya. Untuk sebelum ke materi, Pak Udi mau menjelaskan tentang tugas-tugas yang kemarin sudah Pak Udi berikan. Pak Udi tadi nitip info ke Pak Tommy tentang tugas apa saja yang sudah kalian kerjakan atau belum. Di situ Pak Udi menerangkan sebenarnya ada 3 tugas. Ya, tugas yang pertama adalah tugas offline. Ya, tugas yang pertama adalah tugas offline. Di layar kalian terbaca nggak? Pak Widi buka Sismat untuk menerangkan kalian. Di layar kalian terbaca nggak? Tolong salah satu menjawab. Terbaca Terlihat Pak, nggak? Terlihat. Tapi hurufnya kekecilan Pak. Oh, hurufnya kekecilan. Tapi kelihatan ya. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk tugas Pak Widi itu ada tugas offline sama online. Saya terangkan dulu untuk tugas offline. Di tugas offline, perbedaannya tugas offline sama online adalah kalau tugas offline itu kalian hanya Pak Udi kasih waktu durasinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya Pak Udi ngasih jatuh temponya 1 minggu. Artinya dalam 1 hari itu kalian bisa mengerjakan, artinya 1 kali 24 jam selama 1 minggu. Itu tugas offline. Ya. Pada saat sudah selesai batas pengumpulannya, maka kalian tidak bisa lanjut lagi atau tidak bisa mengerjakan tugas lagi. Ya. Terus gimana Pak? Ya harus konfirmasi ke Pak Wedi, Pak kemarin saya belum sempat mengerjakan, kendalanya seperti ini. Ya, harus menginformasikan. Bentar saya update dulu. Harus menginformasikan kendalanya kenapa gitu. Ya, kendalanya kenapa? Ya, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi jangan sampai nanti pada saat kalian mengerjakan tugas offline, ya kalian telat padahal tugas offline itu sebentar atau tidak terlalu susah. Ya, nah di sini Pak Wede sudah memberikan nilai, nanti bisa dilihat dari sismat kalian. Jadi kalau tugas offline itu yang kalian resume kemarin, yang sudah difoto. Ada juga yang ngirim berupa link yang isinya adalah zip, itu juga sebagus, sama-sama bisa kebaca ke Pak Widi. Ya, silakan dengan kreativitas kalian mengirim dengan cara kalian. Sepenting bisa Pak Widi baca, bisa Pak Widi nilai dan langsung saya munculkan nilainya. Nah, itu tugas offline. Jadi tugas kalian, sedangkan tugas online sebelum ke tugas berikutnya, tugas online adalah tugas yang Pak Widi berikan. Tolong perhatikan ya, jangan sampai nanti salah paham. Nanti diinformasikan ke teman-teman yang lain. Nanti rekaman ini akan Pak Widi share, akan saya masukkan di materi video. Nanti biar nanti kalian bisa melihat di materi video, nanti akan Pak Widi share hasil yang Pak Widi sampaikan hari ini, biar yang lainnya bisa melihat dengan channel YouTube-nya Pak Widi. Untuk tugas online, ya, tugas online dikerjakan pada saat sudah saya tentukan waktunya. Kayak kemarin tanggal 30. Tanggal 30 Pak Udi nggak ngajar, tapi Pak Udi ngasih tugas online. Ya, Pak Udi bisa melihat dari sini tanggal 30 M6 ya, yang sudah mengerjakan siapa Pak Udi tahu. Ya, ini
Ini sudah selesai, sudah dikerjakan. Dan Pak Udi akan tahu siapa saja yang sudah mengerjakan dari tampilan Sismat Pak Udi. Tanggal 30 saya cari, tanggal 30 M6, ya, tanggal 30 M6, oh ini. Saya lihat, saya cek. Benar nggak anak ini sudah mengerjakan? Di sini Pak Udi menerangkan mapelnya Pak Udi ini tanggal ujian tanggal 30, mulainya jam 10 sampai jam 12. Sudah saya atur sedemikian rupa. Ya, tapi yang mengerjakan hanya beberapa anak. Sudah saya share juga di titipannya Pak Tommy, nanti bisa dilihat ya. Yang sudah mengerjakan ini, yang belum mengerjakan ini. Tadi ada yang tanya, Pak, tugas online hari ini kok sama dengan yang 30? Ya, mereka nggak baca, anak-anak. Ya, anak-anak itu nggak baca, nggak memahami. Maksudnya gini, Pak Udi, bagi yang sudah mengerjakan yang tanggal 30, sudah nggak usah mengerjakan yang ini. Yang hari ini saya share, untuk mengerjakan tugasnya yang online adalah yang kemarin tanggal 30 belum mengerjakan. Ini istilahnya remedi. Anak yang kemarin belum mengerjakan tak buat remedinya untuk mengerjakan hari ini. Waktu saya hanya saya kasih waktu dari jam 10 sampai jam 12. Nanti tolong diinformasikan ke teman-teman yang lain yang belum sempat mengerjakan untuk segera mengerjakan. Sebentar, ini mau saya admit dulu, ada yang masuk. Ya, saya ulangi lagi. Jadi yang belum mengerjakan, tolong segera mengerjakan lagi. Ya, ini tugas online. Karena apa? Durasi Pak Widi hanya jam 10 sampai jam 12. Pak, ini kan saya dikasih materi dulu, Pak. Habis itu baru mengerjakan. Apa cukup? Cukup. Karena tugas Pak Widi hanya sekitar berapa soal aja. Jadi cukup untuk masuk. Sebentar, ada yang masuk lagi, biar saya update lagi. Kalau gambarnya nggak kelihatan, ngomong ya. Ini masih muncul ya, Sismat saya ya. Tolong diwakili salah satu, masih muncul ya, Sismat saya ya. Masih Pak, ya. masih muncul Oke. Pak, masih. Ya, saya terangkan. Jadi itu perbedaan antara tugas offline dan online. Jadi kalau tugas offline kamu kerjakan jam berapapun bisa, tapi kalau tugas online hanya dikerjakan pada saat Pak Udi ngasih jam berapa sampai jam berapa. Hati-hati di situ. Ya. Pak Udi memang membuat seperti ini. Ada yang tugas offline, ada yang tugas online, ada yang Pak Udi materinya lewat video. Nanti Pak Udi jelaskan. Pak Udi ini hanya menjelaskan Sismat secara keseluruhan. Karena nanti pembelajaran kalian dari situ. Ya. Nah, setelah kalian memahami itu, bagi yang nanti cek Sismatnya, Pak saya sudah dikasih nilai, berarti kamu sudah mengerjakan. Pak saya belum ada nilainya, berarti kamu belum mengerjakan, atau mungkin sudah mengerjakan tapi belum Pak Widi koreksi. Nggak masalah, berarti kalian sudah tanggap mengerjakan, cuman tinggal nunggu hasilnya. Nah, saya ulangi bahwa nanti tugas kalian ada 3. 1 tugas offline, 1 tugas offline yang sudah Pak Widi mulai dari tanggal hari pertama kita ketemu, hari kedua kita ketemu, ya. Resum gambar manufaktur, ya, resumnya meringkas. Terus yang kedua adalah tugas online, yaitu pengganti dari tanggal 30 kemarin yang sampai hari ini belum mengerjakan. 2 kan? Ya, 2. Yang ketiga adalah yang hari ini. Yang hari ini apa, Pak? Yang hari ini adalah ini. Pasti akan muncul di tempat kalian tugas offline. Ya, Pak Udi mengirimkan tugas offline. Tugas offline-nya nanti bisa dilihat di menu Sismat, ya. Terus tugas nanti akan muncul. Tugasnya Pak Udi apa? Judulnya adalah Resum Materi 2 Gambar Teknik Manufaktur. Deskripsinya panjang, memang Pak Udi sengaja tulis. Yaitu buka link YouTube, ya, yang sudah Pak Udi siapkan. Nanti dilihat link YouTube-nya. Habis itu nanti diresum. Ya, jadi tugas kalian adalah 3. Tapi tugas ketiga ini dikerjakan setelah tugas 1 dan 2 diselesaikan hari ini juga. Ya, walaupun Pak Udi kasih waktu panjang, tolong segera kalau dikasih tanggung jawab tugas itu selesaikan. Enggak susah kok. Enggak sulit. Ya, selama kalian niat bisa. Ada kesulitan japri Pak Widi pasti bantu. Kalau memang tidak bisa upload atau tidak bisa
mengambil tugasnya, informasikan ke Pak Widi. Pak Widi nanti bisa bantu japri aja, nggak masalah. Nanti Pak Widi bantu. Ya, saya ulangi sekali lagi, ada 3 tugas offline, ada 2. Tugas yang pertama, resume yang pertama kali kemarin, tetap Pak Widi tunggu tugasnya yang belum. Ya, kalau tanya Pak materinya yang mana, lihat ada tugas 2 dari Pak Widi, tugas 1 sama tugas 2. Masih saya perpanjang. Yang tugas pertama saya tambahi lagi sampai tanggal 8 Agustus. Yang tugas hari ini saya kasih target sampai tanggal 15. Tapi kalau kalian anak yang sregep, saya yakin kalian nggak pengen numpuk tugas, kami selesaikan hari ini, selesai kok. Ya, kalau nggak percaya, hari ini setelah Pak Widi selesai ngasih gambaran materi, kalian kerjakan tugasnya, kalian buka YouTube Pak Widi, habis itu dilihat dari awal sampai akhir, dan kemudian diresum aja apa yang Pak Widi sampaikan. Ditulis saja di buku kalian. Kalau memang banyak Pak, ada berlembar-lembar Pak, sampai 10 lembar. Kalau saya kirim satu-satu kelamaan, nggak apa-apa, zip aja, jadikan satu folder. Ya, kalau dikirim zip nggak bisa, dibuat link saja. Baca YouTube, banyak sekali cara membuat folder menjadi link. Ya, kalau kalian punya Google Drive sangat gampang sekali. Habis itu kirim linknya, masukkan di Sismat, Pak Widi nanti bisa lihat, bisa baca. Ada banyak kemarin yang menggunakan link dan terbaca ke Pak Widi, nggak masalah. Ya, artinya mereka kreatif juga. Ya, nah ada 3 yang harus selesaikan hari ini adalah 1 sama 2, yaitu yang tugas offline hari pertama kemarin atau hari kedua kemarin, yang kedua yang ujian online hari ini yang kemarin belum mengerjakan. Ya, kalau kalian tidak bisa mengerjakan, artinya di situ kalian sudah mengerjakan, karena yang saya on kan adalah anak-anak yang remedi yang kemarin tidak mengerjakan. Secara otomatis anak itu akan muncul, dia pasti akan muncul di layar HP-nya ada tugas online hari ini. Tapi bagi yang tidak muncul, ya, karena anak itu sudah mengerjakan, itu settingan Pak Widi seperti itu. Nah, dan terakhir Pak Widi ngasih pengumuman di sini, ya, lewat video. Pak Widi ngasih pengumuman lewat video, yaitu pembuatan proyek baru. Linknya nanti dilihat, ya. Pembuatan di pengumuman ini, Pak Widi Pak Widi ada 2, ya, prosesnya di materi ya, maaf di materi. Di materi Pak Widi ngasih videonya juga ada. Terus di tugas offline juga ada. Di tugas offline ya materi juga ada. Ya, tugas offline-nya ini. Nanti lihat aja, caranya adalah klik menu, pilih materi, ya. Nanti ada YouTube-nya, kalau mau mengerjakan, klik menu, pilih tugas. Ya, nanti akan muncul satu YouTube ya dari Pak Widi, nanti dilihat aja, langsung aja streaming di situ, bisa dilihat, habis itu diresum aja. Ya. Jadi kalau nanti nggak bisa melihat hasil YouTube-nya, atau Pak saya nggak kebaca, nanti japri Pak Widi, kemungkinan ada kesalahan dari HP-mu. Ya, karena Pak Widi udah ngecek dengan menggunakan HP, bisa kebaca kok, bisa dilihat, bahkan bisa diputar. Ya, materi semua Pak Widi di sini. Jadi hari ini nggak ngasih materi, hanya ngasih gambaran seperti itu. Karena semua materi di sini lumayan panjang, sekitar 25 menit, 20 sampai 25 menit, dan cukup jelas. Pak Widi yang saya sampaikan di sini adalah yang pertama mengenai buat proyek baru, yang kedua mengenalkan tentang template apa saja yang ada di Inventor. Silahkan kalian buka YouTube-nya Pak Widi ini, jelas sekali di situ Pak Widi menerangkan. Nanti tinggal di resume. Bentar, ada yang masuk lagi. Ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Sekali ya, untuk tugas offline, perhatikan, untuk tugas offline dilihat dari tugas kalian, nanti muncul YouTube-nya, diperhatikan, dibaca, habis itu silakan langsung seperti biasa, buat tugasnya dulu, ditulis di tangan, menggunakan tangan, habis itu difoto yang rapi, kemudian diupload aja. Anak-anak yang sudah mengerjakan tugas akan kelihatan di sini kok. Pak Widi bisa tahu, misalnya kayak ini, anak-anak yang sudah mengerjakan tugas siapa saja. Pak Widi langsung tahu di sini. Oh, ini sudah mengerjakan tugas. Pak Widi tahu.
Anak ini M5 sudah mengerjakan tugas, sudah saya kasih nilai juga. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk Iya, Pak. materi hari ini ya, nanti Pak Odi hanya menyampaikan lewat itu aja, lewat video. Dan nanti Pak Odi pengumumannya atau hasil daftar hadir hari ini saya langsung akan share di WA kalian, nanti bisa kalian lihat ya. Hari ini untuk materi inventor, Pak Odi ngasih gambaran tentang inventornya aja sebentar. Biar nanti kalian ada gambaran tentang inventor. Bisa dilihat gambar inventor yang Pak Odi munculkan di sini. Bisa dilihat di layar kalian. Kelihatan? Pak Odi membuka inventor dan membuka salah satu part. Berarti kelihatan ya di layar? Kelihatan nggak? Ya, Pak Odi buka Ya, inventor. Ya, oke. Nah, perhatikan, ini namanya part. Ya, ini namanya part. Ya. Jadi nanti yang di YouTube Pak Udi sudah Pak Udi terangkan secara keseluruhan mengenai bagaimana cara membuat proyek baru, ya. Terus bagaimana mengganti nama proyek baru. Nanti dibaca aja YouTube-nya Pak Udi. Kalau Pak Udi terangkan di sini nanti terlalu lama, dibaca aja karena masih banyak tugas yang harus kalian kerjakan atau buat. Pak Udi hanya menerangkan secara proses saja. Ini namanya part, ini juga part, ini part. Part itu apa Pak? Part itu bagian. Nah, part-part yang sudah Pak Udi munculkan seperti ini, nanti bisa Pak Udi gabung, namanya assembling. Ini namanya proses assembling. Ya, ini namanya proses assembling. Ya, proses assembling ini Pak Udi bisa buat menjadi ini, semacam animasi prosesnya. Kemarin sudah. Jadi pada saat saya melepas baut, nanti akan keluar videonya kelihatan ya, Pak Odi memunculkan? Jalan nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, seperti ini. Nanti Pak Odi ajari sampai ke level ini namanya adalah membuat animasi dari proses 3D, 2D part yang sudah kita buat partnya. Terus kita ajari cara melepas bautnya seperti apa. Kita lepas satu-satu per komponennya, kita lepas satunya, penguncinya, bautnya kita lepas. Ini juga harus ada aturannya, bukan asal melepas saja. Karena melepasnya ini akan menentukan nanti si operator masangnya seperti apa. Misalnya seperti ini, pada saat kamu ngelepas ini, yang kamu lepas ini dulu, ini salah. Tetap ini yang dilepas dulu. Ya, kenapa Pak? Misalnya seperti ini. Harusnya murnya dulu dilepas. Kenapa? Kalau murnya nggak dilepas, ini mbak tarik, ini salah. Nggak bisa lepas kan? Harus murnya dulu dilepas. Baru proses setelah mur lepas, ini kita tarik. Nah, seperti itu prosesnya. Habis itu ini kita tarik. Karena apa? Ini kan sudah dilepas. Ini bisa kita tarik. Tapi kan ini harus kita lepas. Nah, habis itu ada bautnya. Ini sudah tidak terkunci kan? Nah, ini ikut lepas. Nah, ini ada bautnya, dilepas dulu. Kadang-kadang apa? Agak mudeng. Ini ditarik ke atas, dilepas. Salah, harus ngelepas bautnya dulu, baru profil yang lainnya. Ini proses untuk ke animasinya. Ya, minggu depan Pak Udi buatkan materi lagi tentang bagaimana cara membuat baru. Ini Pak Udi ajarkan sekarang aja, perhatikan caranya. Misalnya membuat tab baru. Pak Udi mau gambar baru, klik new yang ada di pojok sini, klik new. Ya. Dan di sini ada template, nanti baca materinya Pak Wedi, ada template. Template di sini akan diarahkan ke satuannya mau yang English, inci, atau mili. Pak Wedi sarankan ke metrik aja, habis itu pilih salah satu ini. Nanti bisa dilihat di tutorialnya Pak Wedi, ya besok Pak Wedi tanyakan, kalian sudah baca apa belum. Misalnya standar milimeter itu apa? Nanti dibaca aja. Kalau standar milimeter itu adalah pembuatan part. Seperti yang Pak Udi jelaskan tadi. Part itu satu komponen. Ya, pembuatan part. Terus saya create. Nah, maka muncullah satu layar penuh di sini. Ya, satu layar penuh di sini. Apakah sudah bisa gambar Pak? Belum. Harus saya klik ini. Ya, sketch-nya harus saya aktifkan dulu. Nah, kalau sketch sudah diaktifkan seperti ini,
baru bisa saya gambar. Ini bisa gambar Pak, belum, harus pilih plane. Plane itu apa? Plane itu tempat kita nanti gambar. Di pandangan apa kita gambar? Misalnya di pandangan depan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti AutoCAD biasa, misalnya Pak Ude buat lingkaran. Saya taruh di sini. Buat lingkaran. Ya, diameternya misalnya 20. Ya. Habis saya buat lingkaran, kemudian saya finish sketch. Saya tebali misalnya, nanti Pak Udi ajari. Ini hanya Pak Udi tunjukkan prosesnya aja. Nah, udah jadilah 3 dimensi seperti ini. Misalnya Pak Udi mau ngasih tambahan di sini. Depannya tak buat kotak. Misalnya depannya tak buat kotak. Dari lingkaran, Pak Udi buat kotak. Ya, bebas, ukurannya bebas. Ini hanya contoh aja. Ini namanya pad ya, Pak Udi menerangkan ini namanya pad. Nah, setelah itu Pak Udi kasih jarak di sini. Nah, jadilah seperti ini. Ini yang Pak Udi sebut sebagai profil 3 dimensi. Nanti begitu enaknya, begitu gampangnya nanti kita membuat seperti ini. Ya, catat. Kelihatan ya di layar kalian ya. Proses-proses Pak Udi menerangkan. Salah satu tolong mewakili. Oke. Nah, nanti kalian akan bisa membuat seperti ini, bahkan sampai ke proses membuat seperti ini. Bisa Pak? Bisa. Yang penting semua tugas selesaikan dulu, nanti informasikan ke temanmu. Kalian tidak bisa masuk ke lab, besok pada saat sudah saya infokan jadwalnya, tidak bisa masuk ke lab sebelum kalian menyelesaikan semua tugas dari Pak Widi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan jawab Pak Widi, Pak saya tugasnya ini tuh apa saja. Kalau kalian bingung, tanyakan ke Pak Widi. Tapi kalau yang sudah di-share tadi cukup jelas itu. Ya, silakan langsung dikerjakan aja. Ya, itu memudahkan kalian. Ya, ini namanya pad. Pak saya nanti bisa sampai buat seperti ini Pak. Iya, sampai buat modular seperti ini. Iya, bisa. Nanti Pak Widi bantu. Nah, catatan Pak Widi, misalnya kalian anak 12 TP6, ada yang punya laptop, ya, ada yang punya laptop, misalnya bukan laptop kalian tapi laptopnya ibu kalian atau bapak kalian atau mungkin kakak kalian. Dipinjam aja, izin Mas atau Mbak atau Pak, Bu, saya mau izin laptopnya tak kasih software inventor, boleh apa tidak? Kalau boleh, nanti japri Pak Widi, Pak, saya diizinkan oleh keluarga saya untuk menginstal inventor yang ada di rumah, Pak, laptop yang ada di rumah. Nanti Pak Widi cuma tanya, speknya apa? Nanti tolong nanti kalian jelaskan spek dari laptopnya itu apa, RAM-nya berapa. Cara ngajaknya gimana Pak? Klik start, ya, kontrol panel, start, pilih sistem, kontrol panel, pilih sistem. Nanti akan muncul di sini sistemnya apa, ya, misalnya di sini Pak Udi enggak muncul ya. Jadi nanti start, kontrol panel, pilih sistem, nanti akan muncul spek dari komputer itu, speknya apa. Ya, misalnya seperti ini, sistem. Pak Udi menampilkan ini nggak tahu bisa kebaca apa enggak? Kebaca nggak di nganu? Pak Udi menampilkan sistem yang Windows, muncul nggak? Enggak, Pak. Nggak muncul, masih inventor ya? Ya. Masih inventor ya? Masih. Oke. Masih inventor, Pak. Oke, saya tutup sebentar. Halo, ini muncul ya? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke, nah nanti kalau kalian punya laptop, pilih sistem yang ada di laptop, sistem, dari kontrol panel, pilih sistem, nanti Pak Odi butuh ini, nanti RAM-nya berapa? Pak, RAM-nya cuma 2 GB, infokan aja, minimal bisa 4 GB, itu lebih ringan. Terus sistemnya 64 bit atau 32 bit, ini yang Pak Odi butuhkan. Terus nanti menggunakan Intel apa? Core 2 Duo, Core i3, Core i5, atau mungkin Core i7. Ini adalah generasi. Ini berarti Core i5 generasi ke-7, termasuk muda, termasuk generasi baru. Ya. Pak Widi. Ya, gimana? Kalau A9 bisa, Pak? A9, nanti cek dulu RAM-nya berapa. Ya, nanti dicek RAM-nya 4, RAM. Pak. Bisa. Bisa. Nanti Pak Odi kalau pas nanti ada jadwal, nanti saya mungkin sore atau sebelum Pak Widi pulang bisa temuin Pak Widi sebentar di lab, bawa flash disk, ya, saya kopikan softwarenya, atau mungkin laptopnya juga bisa dibawa aja, tapi pakai masker ya. Nanti japri Pak Widi dulu, nanti Pak Widi bantu untuk menginstalnya. A9 bisa,
RAM minimal 4 lebih bagus. Gitu. Jadi tolong cek dulu prosesnya seperti ini. Kenapa? Kalau kalian nanti minimal pinjem dan punya, pada saat Pak Widi langsung menerangkan kan bisa langsung dipraktekkan. Seperti itu. Tapi yang enggak jangan khawatir. Pak, saya nggak punya laptop, Pak. Apakah nanti bisa? Yang penting pada saat Pak Widi menjelaskan dan ngasih tutorial materinya berupa YouTube, link di YouTube, itu sudah salah satu cara untuk memudahkan kalian sehingga besok pada saat praktek kalian bisa. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, ya. Ada yang ditanyakan lagi mengenai materi? Jadi harapan Pak Widi kalian nanti cepat untuk bisa mengaplikasikan inventor karena ini modal kalian, walaupun dengan keterbatasan waktu seperti ini, harus Pak Widi ajari online seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kalian tetap akan bisa. Dengan Pak Widi menjelaskan seperti ini, ngasih gambaran seperti ini, motivasi kalian untuk bisa itu harusnya meningkat. Itu gambarannya. Oke, kalau sudah, nanti dilihat daftar kalian yang tugas pertama sudah, tugas kedua sudah, nanti lanjut ke tugas ketiga, yaitu linknya Pak Widi tolong dilihat. Ya, Pak Widi sudah buat linknya Pak Widi nanti dilihat. Nanti Pak Widi untuk linknya ya sudah ada di situ ya. Jadi misalnya Pak Widi ngasih tugas offline ya, hari ini Pak Widi ngasih tugasnya ini, nanti muncul ini dibuka aja ya, nanti dibuka aja. Ini sangat jelas sekali ya, ini sangat jelas sekali. Nanti tinggal kalian lihat satu-satu prosesnya seperti apa ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum Pak Widi akhiri? Nggak ada. Tolong untuk yang teman-temannya yang belum gabung, nanti yang daftar hadir ini langsung saya kirim. Ya, nanti dilihat yang sudah join siapa saja, nanti Pak Widi akan tahu. Ya, ada yang baru join terus keluar juga kelihatan nanti. Ya, jadi sekali lagi, pengennya Pak Widi bisa ketemu walaupun sebentar seperti ini tatap muka, biar Pak Widi menjelaskannya enak. Kalian langsung tahu karena semua prosesnya Pak Widi taruh di Sismat semua. Dari mulai pengumuman, cek selalu pengumuman dari Pak Widi apa saja. Video, materinya video Pak Widi yang terbaru apa? Tolong dibaca, tolong dilihat terus. YouTube itu bisa kamu ulang-ulang. Karena Pak Widi langsung buat channelnya di YouTube. Langsung di YouTube-nya Pak Widi. Pak Widi nggak butuh subscribe. Nggak di-subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu yang Pak Widi sampaikan materinya. Bahkan untuk hari ini yang Pak Widi rekam ini, nanti langsung saya share. Nanti dilihat aja YouTube-nya di video. Atau di materi taruh di video untuk materi hari ini. Biar nanti yang lainnya bisa melihat yang Pak Widi hari ini sampaikan. Sekali lagi sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada dari Pak Widi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di live, kerjakan tugas Pak Widi. Ya. Ada yang ini. Ini sensor dulu.